Dan itu ngeliatin, dia kan diri kalau orang kencing kan diri, kalau cowok kalau kencing diri dong. Iya. Dia ketawa-tawa, nenek itu ketawa dengan seringainya yang serem gitu, kata dia Heeh, ya. heeh. Dia ketawa, ini burungnya dicopot, ditarik, dibetot, Astagfirullah. muncrat darah. Jadi gini ya ceritanya. Jadi gue naik Gunung Argopuro itu di tahun 96. Dan gue naik Gunung Argopuro itu udah 2 kali, di tahun 96 dan tahun 98. Jadi Gunung Argopuro itu terletak di daerah Jawa Timur, tepatnya di, kalau ada dua tempat ya. Jadi ada dua base camp, ada dari Baderan, ada yang dari Bermi. Nah, dari Baderan itu namanya kalau di peta itu Besuki, daerah Jawa Timur. Nah, Gunung Argopuro itu gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Jadi kalau kita jalan kaki, ya, namanya gunung kan jalan kaki. Ya, Itu panjangnya kurang lebih 40 kilometer. 40 kilometer. 40 kilometer. Tahun 1996, Kak. Iya. Kalau sekarang kan kalau gue lihat di YouTube udah banyak ojek. Jadi zaman itu gue udah apa ya? Zaman itu kan belum ada ojek, jadi jalan kaki tuh hampir seminggu ya. Seminggu. Pergi pulang. Kurang lebih Pergi seminggu. pulang seminggu. Seminggu. Nah, karakter Gunung Argopuro itu sama kayak Gunung Semeru. Hmm. Banyak dikelilingi oleh padang savana, sumber mata air banyak. Cuma di kala itu kita nggak tahu untuk Gunung Argopuro itu seperti apa. Karena di tahun 96 gue baru pertama kali naik Gunung Argopuro. Dan di saat itu memang kita dapat tugas ya dari para mentor ya, kita membuat suatu pemetaan ya. Jadi mau bikin namanya di peta topografi itu 3 titik triangulasi. Yang mana di gue ketahui adalah di Gunung Argopuro itu ada namanya 3 titik ya. Jadi ada namanya Puncak Argopuro, Puncak Rengganis, Puncak Hyang. Dan Gunung Argopuro itu ketinggiannya 3088 mdpl. Nah, di kala itu di tahun 96 itu gue masih kuliah. Dan di saat itu juga baca juga pas-pasan. Terus saya memang waktu itu memang ada beberapa tim yang ikut, ada dari yang mulai 10 orang, ngobrol lagi akhirnya yang 2 orang undur diri, ngobrol lagi 8 orang, ngobrol lagi akhirnya 6 orang. Karena kita keterbatasan budget. Nah, di saat itu kita memang sama-sama belum tahu tuh gunung itu jenisnya gimana. Maksudnya ini gunung memang jarang didaki orang. Kayak Gunung Lawu, Merapi kan Selamat atau lah apa Sindoro Subing kan ada pasti banyak pendaki. Karena memang gunung itu jaraknya jauh banget. Jadi jarang banget pendaki untuk mendaki gunung tersebut. Oke. Nah, memang di kala itu kita keterbatasan dana, akhirnya setelah beberapa hari nggak dapat dana, sampai suatu ketika ada teman gue, teman dari kecil, dia nanya, lo mau naik gunung? Iya. Sama siapa? Sama teman-teman gue. Berapa orang? Ya baru ini sih 6 orang. Terus kenapa? Ya nggak punya cukup dana. Gunung mana lo mau daki? Gunung Argopuro. Di mana tuh? Di Jawa Timur. Terus saya teman gue itu namanya si Eko itu. Kayaknya gue punya teman pernah naik Gunung Argopuro. Ya benar, iya. Dan memang di saat itu ilmu mendaki gunung gue dengan teman-teman udah lumayan ya. Jadi menguasai navigasi darat, bivak, survival, P3K. Pokoknya banyak lah kita menguasai ilmu dalam bertahan hidup di alam bebas. Sampai suatu ketika gue bilang sama teman gue yang 6 orang ini, kita memang ada kekurangan uang, cuma ada teman gue mau ngikut, boleh nggak? Nanti dia akan mensponsori perjalanan kita. Teman gue kan yang 2 orang cewek ini kan ya Anti sama Sita kan nanya, cowok apa cewek? Ya, cowok. Kalau cewek kan bilangnya pasti nanya, ganteng nggak orang? Nanti aja lo lihat. Tetap ya. Nah, karakternya Seiko itu gimana ya, di zaman itu sama kayak gue ya, maksudnya sama rambutnya gondrong. Cuman dia lebih ini lagi, di banyak aksesorisnya ya, dalam arti pakai gelang, kalung, anting. Oh, unik ya. Unik. Jadi kalau sekarang orang lihatnya ini dukun nih. Dia pakai gelang, kalung, anting, doang di sini kayak ada tulang-tulang atau besi kayak gitulah. Wah. Pakai tindikan. Tapi emang dia
Kalau dalam mendaki gunung mah duluan dia dibandingkan gue dalam mendaki gunung. Oke. Nah, singkat cerita akhirnya gue ketemuin Seko ini sama teman gue. Nah, lah ngobrol-ngobrol. Dan karakter Seko itu memang kan harus tebel. Jadi orang lihat dia tuh mukanya sinis. Pasti takut. Mata tajam. Dan Seko itu memang apa ya? Anaknya seorang paranormal. Kita sangat kenal di tahun tersebut. Ya, dari keluarga berada lah. Oke. Kemudian setelah singkat cerita, setelah ngobrol, kita sepakat. Terus Eko mengatakan ada teman gue ya, yang sudah pernah mendaki Gunung Argopuro, namanya Windra. Nanti kita ketemu sama dia di Jember. Oh. Nah, singkat cerita udah kita susun semuanya. Kita naik kereta dari stasiun Senen menuju Surabaya. Udahlah kita di selama perjalanan banyak ngobrol, kalau ngidol dan segala macem. Sampailah kita sampai di terminal bis Jember. Gue lupa nama terminal bisnya apa tuh. Jadi janjian sama Windra. Mungkin pada nanya janjiannya gimana. Zaman dulu kan belum ada handphone. Yeah. Jadi pakai telepon. Nah, di terminal bis Jember itu di kala itu udah sore hari. Mungkin sekitar sebelum maghrib jam setengah 6. Kita udah pada capek nungguin mana teman lo namanya Windra. Yang udah pernah naik ke Argopuro. Dia janjian sama gue di sini. Di warung apa gue lupa ya, kayak warung-warung biasa lah yang ada soto ayam kayak gitulah, kan khas Jawa Timur. Nah gue lagi makan sama si Rombeng nih. Rombeng ini kalau gue bilang dikatakan adalah apa ya, orangnya peka gitu kan. Lagi makan ada seorang pengemis, dia nyamperin gue pakai caping, suami istri. Terus kalau gue perawakannya itu kakek dan nenek, dia ngeliatin gue aja, bilang ngapain, akhirnya nyamperin. Gue mau ngasih duit, pas ngasih duit nggak mau. Dia cuma bilang, saya mau minta makanan dari Denmas. Denmas, gue kan nengok, Denmas siapa ya? Bingung, siapa Denmas? Apa gue Heru, kok Denmas? Atau di sebelah gue Romi, si Rombeng. Terus, kalau bapak nggak mau ini bapak mau makan. Enggak, saya mau makanan dari yang kamu punya. Udah sempet pesan makanan tuh, Bu, siapin makanan. Maksudnya bungkus. Iya. Apa itu gue kasih kakek dan nenek itu gue kasih, gue nggak mau. Tiba-tiba tangan gue ditarik. Saya tangan gue. Denmas mau naik Gunung Argopuro ya. Dan terus semua teman Denmas, Anda tidak bermaksud baik di gunung ini. Gue bingung, kaget. Gak cerita, makanan yang gue makan dibungkus, dibawa sama dia, terus dia cabut. Kan namanya lalu lalang kendaraan kan, pas gue lihat sama Romi kok ngilang ya. Karena itu menjelang maghrib, ya gue pikir ya mungkin orang setempat ya bisa masuk jalan-jalan kampung ya kan, tak. Kata Romi, wah kok ngilang tuh orang, jangan-jangan bukan orang tuh. Mungkin dia masuk ke orang-orang kali kan banyak gang-gang kecil di situ. Ya udah. Nah semua tuh pada lay-lay udah pada kecapean. Mungkin sekitar jam setengah tujuan ya, sebelum Isa datang si Windra itu. Oke. Dia itu karakternya orangnya kurus, putih, agak tinggi. Dia datang tuh dengan logat Jawanya. Aduh maaf nih. So kenalan segala macem. Yaudah, saya udah pernah naik Gunung Argopuro. Ya kita senang kan. Tapi emang kita semua pada bawa peta, bawa kompas, pokoknya alat komplit lah. Sleeping bag, logistik udah komplit semuanya lah. Jadi memang pendakiannya terniat ya kan? Iya, tidak ada kendala apapun, semua komplit. Singkat cerita akhirnya dari situ si Windy itu nyewa mobil ya. Mobil kalau dibilang sejenis mobil angkot ya, charter. Kan kita bingung, kok charter? Kita keluar duit lagi dong. Enggak, nanti si Windy yang bayarin. Ya bagus lah dia yang bayarin. Nah, situ juga gue lihat yang teman gue 2 cewek ini ya kan, si Sita ini yang cantik putih, yang si Yati hitam manis. Kayak gimana ya, dia agak takut dengan melihat penampilan si Eko itu kayak dukun gitu. Dia bilang udah nggak apa-apa nih, teman gue teman kecil, teman dari SD. Udah nggak apa-apa, yang penting kita semuanya kan, dia juga pernah naik gunung, si Winda udah pernah naik gunung. Dari kita beberapa jam. Terus singkat kita malam itu kita jalan habis mungkin sholat Isya ya, jalan entah berapa jam ya untuk menuju desa namanya Desa Baderan. Itu memang tempat titik awal pendakian ya. Di tengah perjalanan waktu banyak banget tuh kendaraan itu, kita bannya kempes lah, mogok, ampun itu. Gue nggak ngerti itu di daerah mana, hutan mana gue nggak tahu. Okay. Jangan-jangan tuh alas gumitir atau apa gitu. Setelah
gue review berapa tahun tuh, itu alas Gumitir yang kita lihat itu, yang kita ketahui. Setelah berapa tahun ini, alas Gumitir, makanya bannya apalah, pokoknya banyak gangguan lah di situ. Dan di situ juga apa ya, yang teman-teman gue rasain juga pas kita ganti ban, yang tadi kita kan berenam nih, kok jadi ada nambah penumpang, apa? Tapi kita pikir jangan kenek ataupun sopir ya kenek atau gimana ya, tapi kita nggak anggap. Mungkin ya siapa nih orang di belakang bantuin gitu kan, ngeliatin sosoknya tinggi besar hitam tapi pakaian orang kayak pakai jas hujan itu, dan di saat itu memang lagi hujan, siapa nih orang, tapi kita pikir biasa lah. Tapi nggak apa-apa, di saat itu memang sempat merinding, tapi ya udah cuek aja, penting kita harus sampai ke base camp itu. Singkat cerita kita sampai ke base camp Badar itu tengah malam. Situ kita ngelapor sama Jagawana bahwa kita akan mendaki Gunung Argopuro. Kita ditanya-tanya, ini gunung ini jangan main-main ya mas, ini gunung ini panjang. Kalau belum pernah ini saya nggak ngizinin. Nah Seminda ngomong, saya pernah naik gini. Ya kita dengerin aja dengan logat Jawa ya. Petugas itu akhirnya ngizinin, ya udah istirahat dulu. Dan dari jarak jauh udah kita istirahat, kita cek semua logistik. Ya kan, pas kita istirahat, pas di malam itu kita istirahat nggak ada gangguan apa-apa. Kita cerita pagi kita bangun seperti biasa, sarapan, jalan lah kita. Itu kalau Gunung Argopuro itu kadang-kadang kita berjalan kaki dari Baderan ya ke pos mata air 1 itu 8 jam. Kalau sekarang naik ojek mah bisa 4 jam. Jadi istilahnya gini, dari pos mata air 1 mata air 2. Itu kalau jalan kaki 2 hari. 2 hari. Kalau sekarang naik ojek 4 jam. Nggak tahu sekarang mungkin harganya mungkin 200.000 atau berapa, nggak tahu. Pokoknya ada di YouTube lah. Itu kita jalan 2 hari. Jadi nge-camp lagi. Nah, di hari ke-3 sebelum Sungai Cisentor kita nge-camp namanya Sungai Kolbu. Memang kita sempat dapat arahan, maksudnya bukan dapat arahan, dapat wejangan dari ibu penjual warung. Kalau nanti di Sungai Cisentor maupun Sungai Kolbu jangan kencing sembarangan. Maksudnya adalah kalau kencing jangan di sungai, kencingnya ambil air di darat tersiram atau apa dikubur gitu. Nah teman gue ada namanya si Boy ya, ini namanya gue samarin. Di saat kita diriin tenda, kan kita udah sampainya sore, kita diriin tenda, udah capek kita diriin tenda. Terus biasalah bebersih segala macem. Saat itu kita udah masak-masak lah, tinggal nunggu masakan matang. Si Boy itu teriak-teriak, si Boy. Teriak-teriak, kenapa gitu. Tapi gue liat, ini kenapa ya? Kata si Rombeng, ini kesurupan nih, kata si Jack. Si Boy kesurupan si Boy. Tapi anehnya adalah dia pas dia teriak, dia memegang kemaluannya. Ini mohon maaf nih, gue boleh, ntar gue ngomong jorok di sini lagi. Enggak, tenang aja. Burung gue copot. Tapi bukan burung ya, lebih kasar lagi ngomongnya. Burung gue copot berdarah. Terus tangan gemeter, dia udah kayak apa ya? Lo tau gak kalau orang kelajotan? Kesakitan kayak seperti itu. Gue kan bingung, gimana menolong? Burungku berdarah, burungku copot. Tapi gue sorry ya, dia begini, tidak ada darah satupun, tidak ada darah satupun tetes, nggak ada. Nggak ada. Tapi dia tetap teriak-teriak. Teriak-teriak. Akhirnya kita masukin ke tenda, lo keluar semua cewek, lo keluar. Buka celana lo. Nggak apa-apa. Barangnya ada. Gue bilang tenang. Bikin air. Maksudnya masak air. Minum. Wah, dia minum, udah gemeter tangan. Lo kenapa? Memang di saat itu kita ngomongin langsung, nggak kayak sekarang. Kalau naik gunung ngomongnya pas belakangan, pas turun gunung di atas nggak boleh dong. Lo kenapa? Dia katanya, ini kata dia ya, pandangan dia ya. Dia ngencing, ini kan pada pohon ya, mungkin dibilang daun gajah apa pohon talas ya. Ada nenek-nenek lagi jongkok. Jadi gini ya, kalau gue ilustrasikan adalah seperti ini. Nenek itu ngeliatin, dia kan diri, kalau orang kencing kan diri, kalau cowok kalau kencing diri dong. Iya. Dia ketawa-tawa, nenek itu ketawa, dia seringainya yang serem itu kata dia ya. Dia ketawa, ini burungnya dicopot, ditarik, dibetot, muncrat darah. Kenapa tuh si Boy?
barangnya ini copot, katanya dicopot nenek-nenek gitu. Hah? Kita cuma ketawa, begitu kita ketawa semua ketawa, begitu kita ketawa udah habis langsung ada yang ketawa lagi.